Salima. Hadir Pak. Happy Anda Putri Utami. Hadir Pak. Isnaini Nurahmawati. Hadir Pak. Fikri Sastra Wijaya. Hadir Pak. Rantika Hasanah. Restalia. Hadir Pak. Thomas Fernando. Hadir Pak. Trihardiati. Hadir Pak. Pika Korneatur Rahma. Hadir Pak. Zakir Habib. Hadir Pak. Lihat semua hari ya. Jadi langsung saja kita menuju temanya. Jadi kemarin kan sudah Bapak jelaskan kan, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Jadi untuk hari ini kita bahas ya. Jadi temanya kan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi apa itu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya? Masih ingat? Jadi Bapak jelaskan lagi ya. Jadi interaksi antar makhluk hidup itu penekanan dalam mata pelajaran IPA. Jadi membantu kalian memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi dalam konteks ekosistem dan bagaimana siklus hidup mereka berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ingatkan ya? Ya. Jadi terlanjut. Jadi kita mulai masuki ke interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama itu interaksi antara makhluk hidup. Yang pertama interaksi persaingan. Interaksi persaingan adalah makhluk hidup sering bersaing satu sama lain untuk sumber daya yang terbatas, seperti makanan, tempat berlindung, dan air. Persaingan ini mendorong evolusi dan seleksi alamiah. Yang B, interaksi simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dekat antara dua atau lebih makhluk hidup yang hidup bersama dalam waktu yang lama. Ini dapat berupa mutualisme, kedua pihak saling menguntungkan, parasitisme, dan kurung satu pihak menguntungkan sedangkan yang lain merugikan. Atau komensalisme, satu pihak menguntungkan tanpa merugikan yang lain. Jadi yang C, interaksi predator mangsa. Ini adalah hubungan di mana satu makhluk hidup berburu predator memburu dan memakan makhluk hidup lain atau memangsa ya. Jadi memburu dan memakan makhluk hidup lain ini adalah bagian penting dari rantai makanan dan berperan dalam mengendalikan populasi. Jadi yang D, interaksi simbiosis. Makhluk hidup sering memiliki hubungan simbiosis di mana satu makhluk hidup bergantung pada yang lain untuk bertahan hidup. Contohnya adalah hubungan antara mikroba dan sistem pencernaan manusia. Jadi untuk interaksi antara makhluk hidup tadi ada yang pertama itu ada interaksi persaingan, yang kedua ada interaksi simbiosis, yang ketiga ada interaksi predator dan mangsa, dan yang keempat ada interaksi simbiosis. Ya. Kalau kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini interaksi dengan lingkungan fisik. Yang A ini ketergantungan pada iklim. Yaitu organisme hidup sering sangat dipengaruhi oleh iklim seperti suhu, curah hujan, dan pola musim. Mereka telah mengembangkan adaptasi untuk bertahan dalam kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua, pengaruh tanah dan substrat. Jenis tanah dan substrat tempat organisme hidup berpengaruh pada nutrisi yang tersedia dan kemampuan organisme untuk berkembang baik. Dan yang ketiga, interaksi dengan sumber daya. Organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan akan berinteraksi dengan sumber daya lingkungan seperti air, makanan, dan tempat tinggal. Yang D, interaksi dengan polusi dan perubahan lingkungan. Aktivitas manusia dapat memengaruhi lingkungan dan menyebabkan polusi dan perubahan iklim. Ini dapat berdampak negatif pada organisme hidup dan menyebabkan kepunahan. Jadi perlu diingat yang kedua tadi kan interaksi dengan lingkungan fisik.
Yang pertama itu ada ketergantungan pada iklim. Yang kedua ada pengaruh tanah dan substrat. Yang ketiga ada interaksi dengan sumber daya. Yang keempat interaksi dengan polusi dan perubahan lingkungan ya. Jadi kan sebelum ini kan sudah menjelaskan kan. Nah, jadi kalian tuh sudah paham. Jadi untuk minggu ini kan kita kan sudah membahasnya ya. Kita mengingat kembali supaya kalian tidak lupa ya. Jadi pemahaman tentang ini interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sangat penting untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, memahami hubungan dalam ekosistem dan mengembangkan strategi konservasi dan pelestarian alam. Ini juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana organisme hidup bersaing dan beradaptasi dalam dunia yang lebih kompleks. Paham ya? Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas kan. Jadi supaya kalian lebih ingat lagi, jangan lupa ya. Jadi untuk catatan kemarin dipahami lagi ya, dipelajari lagi, cuma dibaca lagi. Terus supaya kalian ingat terus ya, ingat terus. Dan juga tak lupa Bapak selalu mengingatkan untuk minggu depan kita masih belajar di sini ya, masih di interaksi, masih di ini. Jadi Bapak harap kalian paham semua kan? Ya mungkin itu aja ya. Jadi mungkin kurang, mohon maaf.